Halo para pejuang cuan, selamat datang di paparan eksklusif Wawasan Cerdas. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan satu ilusi raksasa yang jujur aja mungkin lagi diam-diam ngancurin portofolio kalian sekarang. Ya, kita bakal bahas tuntas soal bongkar ilusi harga murah. Pernah mikir nggak sih kenapa saham yang PBV-nya rendah, yang sering banget diteriakin orang-orang sebagai saham diskon, ujung-ujungnya malah sering bikin kita nyangkut tanpa kejelasan? Siapin mental ya, karena obrolan kita kali ini bakal sedikit nampar, tapi percayalah, ini demi nyelamatin modal kalian ke depannya. Tapi sebelum kita gas lebih jauh, aku mau ngingetin lagi nih filosofi utama channel kita. Ingat selalu, investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian atau bunga yang paling baik. Pengetahuan itu senjata paling mematikan di bursa saham, teman-teman. Nah, biar kita bisa terus bagi-bagi wawasan cerdas kayak gini, yuk sekarang juga hancurin tombol hype-nya. Jangan lupa like, share paparan ini ke grup-grup saham kalian, dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan amunisi edukasi dari kita. Udah dipencet? Mantap. Yuk kita mulai investigasinya. Coba deh, jujur sama aku sekarang. Berapa banyak dari kalian yang hobi banget pas baru buka aplikasi sekuritas, hal pertama yang dilakuin langsung pasang filter screening, cari saham dengan angka PBV di bawah 1 kali. Ayo, ngaku! Begitu listnya keluar, wah, tiba-tiba langsung merasa jadi reinkarnasi Warren Buffett kan? Kalian mikir lagi beli aset perusahaan dengan diskon gila-gilaan, setengah harga dari modal aslinya, apalagi kalau sahamnya kebetulan lagi dipom-pom habis-habisan di grup Telegram pakai narasi, wah ini salah harga nih. Jempol rasanya udah gatal banget pengen langsung hajar kanan pencet tombol beli, bener nggak? Tapi, coba kita hadapi realita pahitnya. Habis kalian pencet beli, apa yang terjadi? Bukannya cuan luber-luber terus portofolionya terbang ke bulan kayak narasi di grup chat, malah jalan di tempat. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun grafiknya cuma nyamping doang. Atau yang lebih parahnya lagi, harganya malah makin nyungsep. Pelan-pelan ngabisin modal keras hasil keringat kalian. Ujung-ujungnya kalian terjebak alias nyangkut, cuma bisa pasrah nunggu keajaiban. Terus pertanyaannya, kok bisa sih logika beli barang diskon setengah harga ini malah jadi bumerang yang super fatal di pasar saham? Gini, mari kita pakai analogi aja biar gampang ngebayanginnya. Nilai murahnya suatu saham cuma modal ngeliat angka PBV doang, tanpa peduli sama ROE atau kemampuan perusahaannya nyetak laba. Itu ibarat kalian kegirangan nemu mesin pabrik bekas yang didiskon 90%. Wah, murah banget dong, kalian beli deh tuh. Tapi, buat apa dibeli kalau ternyata mesinnya udah rusak total dan nggak bisa produksi barang sama sekali? Mau semurah apapun harganya, kalau nggak bisa ngasilin apa-apa, ya nilai ekonomisnya nol besar. Nah, itu persis sama kayak saham PBV rendah, tapi nggak punya fundamental laba yang jelas. Poin krusialnya ada di angka 2% ini nih. Coba bayangin, ada perusahaan yang cuma bisa nyetak untung 2% setahun dari total modal yang mereka punya. 2%. Kalah telak dong sama bunga deposito atau obligasi negara yang nyantai aja nggak ngapa-ngapain udah dapat lebih gede. Jadi kalau pasar ngehargain saham itu murah banget di PBV 0,5, ya wajar banget bosku. Itu saham bukannya lagi diskon, tapi harganya hancur karena secara operasional perusahaannya emang ampas dan super nggak efisien. Nggak ada ceritanya uang besar atau smart money mau bayar mahal buat bisnis yang mesinnya rusak dan susah nyetak duit. Oke, sekarang kita masuk ke bagian belajar pintar. Kita bakal contek 4 kuadran institusi. Biar kita nggak gampang dibodoh-bodohin lagi sama ilusi harga murah, kita pakai framework matriks PBV dan ROE ini ya. Pertama, ada yang namanya The Value Trap atau jebakan Batman. Ini kuadran favoritnya retail pemula nih, yang endingnya selalu tragis. PBV-nya kelihatan seksi banget di bawah 1 kali, tapi ROE-nya nangis di bawah 5%. Kalian pikir lagi borong barang sel? Enggak, kalian tuh lagi ikut-ikutan naik ke kapal yang lagi tenggelam gara-gara bisnisnya kalah saing atau manajemennya bobrok. Nah, kebalikannya, ada The Hidden Gem alias harta karun sejati. PBV-nya rendah tapi ROE-nya tinggi dan stabil. Ini baru diskon sungguhan. Kondisi langka kayak gini biasanya cuma muncul pas lagi ada kepanikan makroekonomi. Kayak crash pandemi tahun 2020 kemarin, di mana harga saham anjlok tapi bisnis intinya tetap sehat. Disinilah investor fundamentalis panen kekayaan. Lanjut ke 2 kuadran berikutnya, ada kategori premium atau quality. Prinsipnya gampang, ada rupa, ada harga. PBV-nya emang kerasa mahal di atas 2 kali, tapi ROE-nya konsisten tinggi 2 digit. Contoh konkretnya, ya kayak bank-bank raksasa di Indonesia atau raja pasar barang konsumsi. Jangan pelit bayar mahal di kuadran ini. Beli di sini tuh ibarat bayar harga wajar buat mesin pencetak uang yang udah terbukti kehebatannya. Tapi, awas zona merah yang namanya overvalued alias saham gorengan kemahalan. Valuasinya setinggi langit, tapi ROE-nya rendah. Ini biasanya murni saham yang digoreng pakai narasi doang, kayak tren bank digital beberapa tahun lalu. Kalau bandarnya udah selesai jualan, siap-siap aja kalian nyangkut di pucuk tanpa ampun.
Sekarang kita masuk ke bagian filosofi Anna Karenina buat ngebahas apa sih arti kebahagiaan di pasar saham itu. Coba dengerin baik-baik dan resapi kutipan dari Leo Tolstoy ini. Keluarga yang bahagia semuanya mirip satu sama lain. Setiap keluarga yang tidak bahagia memiliki cara tidak bahagianya sendiri. Keren kan? Siapa sangka sastra klasik Rusia abad ke-19 bisa ngerangkum kebrutalan pasar modal dengan seakurat ini. Teman-teman, filosofi ini tuh bener-bener valid dan hidup di papan bursa kita setiap harinya loh. Kalau kita terjemahin kutipan Tolstoy tadi ke bahasa finansial, jadinya gini. Perusahaan bahagia itu emiten dengan fundamental tangguh yang ciri-cirinya seragam banget. Cenderung ngebosenin sih, tapi untungnya luar biasa. Arus kas operasinya selalu positif, rajin bagi-bagi dividen, dan ROE-nya konsisten tinggi terus. Mirip satu sama lain lah intinya. Nah, bandingin deh sama perusahaan tidak bahagia, atau si value trap tadi. Mereka tuh hancur dengan gayanya masing-masing yang super unik. Ada yang pelan-pelan mati dicekik gunung utang, ada yang nyungsep gara-gara piutangnya tiba-tiba macet gak ketagih, atau ada yang hancur lebur murni karena manajemennya korup. Tiap saham busuk punya drama kesengsaraannya sendiri. Dan percaya deh, kalian gak mau ikut-ikutan masuk ke drama mereka. Oke, ini bagian peringatan ekstra. Aku mau kasih checklist wajib buat kalian para investor cerdas sebelum kalian beli saham apapun lagi. Tolong perhatiin dua peringatan krusial ini. Pertama, awas kena jebakan ROE palsu. Kalian nggak boleh telan mentah-mentah angka ROE. Kalian wajib ngebedah itu pakai DuPont Analysis. Kadang, angka ROE kelihatan tinggi bukan karena manajemennya jago jualan, tapi murni karena perusahaannya ngutang ugal-ugalan. Leverage-nya terlalu tinggi. Jadi, pastiin tingginya ROE selalu dibarengi sama rasio utang atau DEE yang masih dalam batas aman. Kedua, sadar sektor industrinya. Indikator PBV itu emang powerful, tapi cuma buat nilai perusahaan padat modal atau asset heavy, kayak bank, properti, atau manufaktur. Metrik PBV bakal jadi ngaco banget kalau kalian pakai buat nilai perusahaan teknologi atau jasa. Kenapa? Karena aset terbesar mereka itu intangible assets, alias benda tak berwujud, kayak hak paten, keahlian karyawan, atau software, yang nilainya nggak bakal pernah kecatat utuh di nilai buku. Jadi kesimpulannya, mulai sekarang, kalau ada yang keluar-keluar di grup Telegram teriak, "Wah, beli nih, PBV-nya murah banget." Mending kalian senyum tipis aja sambil buka laporan keuangannya dan cek ROE-nya. Jangan biarin modal hasil keringat kalian nguap gitu aja, cuma buat bayarin mesin rusak di bursa saham. Tapi tunggu dulu, apa kalian masih keras kepala jadiin harga masa lalu sebuah saham sebagai patokan murah atau mahalnya saham itu sekarang? Kalau iya, kalian wajib banget nonton kelanjutan dari paparan ini. Stop halu, lihat kaca spion. Ini bukti matematis kenapa saham diskon kalian gak bangkit-bangkit. Kita bakal bongkar tuntas di segmen selanjutnya ya. Sampai jumpa dan salam cerdas. Halo semuanya, selamat datang di sesi paparan kita kali ini. Gini ya, kalau kalian ada di sini dan dengerin ini, saya tahu banget kalian tuh punya mental baja. Bertahan di bursa saham itu butuh nyali yang luar biasa loh. Dan jujur aja, dedikasi kalian buat terus belajar demi ngamanin masa depan finansial itu benar-benar patut diacungi jempol. Nah, sesi paparan kita kali ini bakal lumayan dinamis, mungkin agak sedikit belak-belakan ya, tapi saya jamin, ini bakal bikin mata kalian terbuka lebar. Saya paham banget kok, bursa saham itu kejam, beneran deh. Dan bertahan jadi investor retail yang terus nyari keajaiban, yang terus-terusan nyari penawaran terbaik buat ngebangun kekayaan di tengah pasar yang super brutal ini, itu butuh keberanian sejati. Kalian tuh berhak dapat apresiasi tertinggi buat itu. Kalian ini pejuang di medan perang finansial, dan tujuan kita di sini cuma satu, mastiin kalian maju perang bawa senjata yang tepat, bukan senapan air. Tapi, oke, mari kita langsung bedah aja nih. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Siapa di sini yang masih hobi banget screening saham cuma pakai filter PBV di bawah 1? Terus pas dapat, kalian ngerasa paling pinter, ngerasa dapat barang diskonan, dan tinggal duduk manis nunggu keajaiban datang. Bangun bos! Menilai murah enggaknya sebuah saham cuma dari price to book value itu kebiasaan jadul banget. Itu tuh halusinasi yang justru bakal bikin portofolio kalian jalan di tempat. Atau parahnya, malah nyungsep mencium lantai bursa. Ibaratnya gini, memburu saham cuma karena aset matinya gede atau nilai bukunya murah, itu persis kayak kalian lagi nyetir mobil ngebut di jalan tol, tapi mata kalian terus-terusan ngeliatin kaca spion. Kalian terlalu sibuk ngeliatin data masa lalu. Padahal pasar saham itu nggak pernah noleh ke belakang. Pasar saham itu ibarat lagi nyetir sambil natap lurus ke kaca depan. Fokusnya tuh ke proyeksi uang tunai di masa depan. Oke, mari kita singkirin dulu satir ini dan masuk ke fakta matematisnya ya.
Kalau kita lihat dokumen riset yang jadi rujukan kita hari ini, ada satu kebenaran matematis yang sama sekali nggak bisa dibantah. Namanya teori dekomposisi valuasi atau sering disebut DuPont derivative. Teori ini dengan sangat tegas ngebuktiin kalau satu rasio valuasi tunggal, kayak PBV tadi, secara absolut nggak bisa dipakai sendirian. Nggak bisa. Poin krusialnya tuh simpel banget. Nilai PBV itu sejatinya adalah hasil kali antara PER atau Price to Earning Ratio dan ROE atau Return on Equity. Fakta ini tuh negesin banget. Kalau kalian beli saham dengan PBV 0,5 atau 0,5 kali, pasar ngehargain perusahaan itu serendah itu tuh bukan karena mereka lagi bikin sel cuci gudang besar-besaran. Bukan, itu tuh justru sebuah hukuman dari pasar karena ekspektasi laba atau PER-nya suram dan kemampuan manajemen muterin modalnya alias ROE-nya itu sangat bobrok. Sebenarnya ya, konsep ini tuh udah lama banget dipatenkan secara akademis dari tahun 1995 loh, sama James A. Olson, lewat model residual income valuation. Model ini ngebuktiin kalau nilai sebuah perusahaan itu cuma bisa naik kalau mereka bisa nyetak laba berlebih atau excess profits. Syarat mutlaknya apa? Angka ROE mereka harus bisa ngalahin beban modal standarnya atau cost of equity. Ibaratnya gini deh, minimal persentase keuntungan perusahaan itu harus lebih gede dari imbal hasil instrumen aman, kayak bunga deposito atau obligasi negara. Kalau keuntungan bisnis mereka aja masih di bawah batas itu, ya wajar banget dong sahamnya dihukum jadi super murah. Kalau mau dianalogikan, beli saham murah yang nggak bisa ngalahin beban modalnya itu, persis banget kayak kalian beli mesin pabrik rongsokan. Ya emang harganya murah banget, rangkanya gede banget, tapi mesin itu udah rusak dan nggak bisa nyetak barang produksi apa-apa lagi. Harganya murah itu murni karena barangnya udah nggak ada gunanya. Coba pikir deh, kenapa kalian mau masukin barang nggak berguna ke dalam portofolio kalian? Mari kita masuk ke semacam mesin waktu bentar ya, buat ngelacak sejarah rasionalitas valuasi ini. Semuanya ini berawal jauh di tahun 1938, waktu John Brew Williams ngerumusin teori discounted cash flow atau DCF, terus disempurnain sama Olson di tahun 1995 tadi, sampai akhirnya ngebentuk pemahaman era modern kita sekarang ini. Sejarah panjang ini ngebuktiin satu hal secara absolut, bursa saham itu bukan toko loak tempat kalian mulung barang rongsokan. Ini ada satu kutipan luar biasa dari dokumen riset kita hari ini yang bunyinya, pasar modal itu adalah mesin pendiskonto masa depan. Dengerin baik-baik ya. Harga saham yang kalian lihat berkedip-kedip hari ini di layar handphone kalian itu, murni total ekspektasi dari seluruh uang kas bersih yang bisa dihasilin aset tersebut di masa depan, yang terus nilainya ditarik atau didiskontokan ke masa sekarang. Itulah realita pasar yang sebenarnya. Nah, yang bikin ini makin menarik adalah cara pandangnya investor kakap. Buat investor institusi yang tiap hari muterin dana triliunan, gunung aset yang nggak bisa ngasilin kas itu sama sekali bukan kekayaan. Itu cuma ilusi akuntansi dan murni beban doang. Mereka tuh nggak peduli seberapa raksasa nilai buku perusahaan kalian kalau ujung-ujungnya kasir perusahaannya kosong melompong. Oke, kalau kalian ngerasa teori ini kayaknya terlalu akademis banget, mari kita naikin lagi energinya dan kita lihat bukti nyata yang sangat tak terbantahkan langsung dari bursa kita sendiri, IHSG. Kita bakal bandingin head-to-head antara saham-saham BUMN konstruksi atau BUMN karya sama saham raksasa perbankan kesayangan kita, BBCA. Coba deh perhatiin baik-baik. Di satu sisi, kita punya BUMN karya yang asetnya luar biasa masif, sampai puluhan triliun rupiah. Nilai bukunya raksasa. Tapi coba intip arus kasnya. Negatif terus bertahun-tahun karena banyak proyek macet. Hasilnya gimana? Harga saham sama PBV mereka hancur lebur dihukum sama pasar. Pasar itu pintar. Pasar tahu aset raksasa itu nggak nyetak uang sungguhan. Nah, sekarang kita bandingin sama BBCA di sisi sebelahnya. Penganut teori kaca spion pasti pada teriak kalau BBCA itu overvalued gara-gara PBV-nya premium. Sering banget nangkring di angka 4-5 kali. Tapi, kenapa harga sahamnya luar biasa kuat dan kokoh? Ya karena pasar rela bayar mahal di depan buat sebuah kepastian dari sebuah mesin pencetak kas yang luar biasa efisien. Dan ini tuh nyambung ke pandangan makroekonomi yang super krusial. Ngelihat bursa saham itu adalah mesin pendiskonto uang masa depan, valuasi saham itu jadinya sensitif banget sama kebijakan suku bunga bank sentral. Logikanya gini, kalau suku bunga naik, saham-saham perusahaan yang berhalusinasi tinggi, misalnya saham teknologi kopong yang belum punya laba real dan kerjanya cuma jualan janji manis kas di masa depan, itu bakal langsung hancur lebur harganya. Kenapa bisa gitu? Karena pas suku bunga yang jadi faktor pembaginya ini naik, nilai diskonto dari janji-janji manis itu bakal menyusut drastis. Rungkat deh. Jadi, kesimpulan dari paparan kita sejauh ini, tolong banget ya, stop kebiasaan lama itu. Berhentilah menilai saham cuma dari ngeliatin angka PBV tanpa ngeproyeksiin kemampuannya nyetak laba dan arus kas. Ingat analogi tadi? Itu ibarat kalian beli rangka mobil raksasa di tempat loak tanpa peduli mesinnya udah mati total. Mulai sekarang, ayo ubah paradigma kalian. Berhentilah jadi pemulung aset mati dan mulailah jadi investor arus kas masa depan.
Nah, sekarang setelah kalian sadar kalau berburu saham dengan PBV murah di bawah 1, itu seringkali cuma jebakan mematikan, pasti ada satu pertanyaan besar yang mungkin kedengeran rada gila muncul di kepala kalian. Kalau nyari yang murah itu salah, terus kenapa beli saham kemahalan justru bikin kalian kaya raya? Yap, persiapin diri kalian, karena rahasia kontraintuitif inilah yang bakal kita bongkar abis-abisan di segmen paparan kita selanjutnya. Pastiin kalian tetap di sini, dan sampai jumpa di segmen berikutnya. Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah riset kita. Siapin catatan kalian nih, soalnya hari ini kita bakal ngebedah sebuah riset luar biasa yang membongkar rahasia terdalam dari pasar modal. Kita bakal ngomongin sebuah konsep yang sering banget disebut sebagai cawan suci, alias the holy grail of valuation. Tapi sebelum kita gaspol, saya beneran mau ngasih apresiasi sebesar-besarnya buat kalian semua. Ya, kalian nih, para pejuang bursa, investor retail pemberani yang rela tiap hari ngabisin waktu berjam-jam melototin chart, ngebedah laporan keuangan yang tebelnya udah kayak kamus, dan berjuang mati-matian demi cuan di pasar modal yang kejam ini. Dedikasi kalian tuh asli, luar biasa banget. Cuma ya, mari kita jujur-jujuran sebentar. Berapa banyak sih dari kalian yang masih suka merinding, tremor, atau mendadak panik kalau ngelihat saham yang price to book value atau PBV-nya di atas 2 atau 3 kali? Ngaku deh, pasti banyak yang masih ngotot mikir kalau beli saham yang kelihatannya kemahalan itu dosa besar. Kalian tuh kayak terjebak sama status si paling diskon, cuma gara-gara ketakutan setengah mati bahkan nyangkut di pucuk. Please deh, jangan sampai kita terus-terusan pakai mental pemulung bursa yang cuma nyari barang sisa berharga murah. Kita harus naik level jadi investor cerdas yang murni memburu penciptaan nilai sejati. Nah, hari ini, fobia kemahalan kalian itu bakal kita sembuhin total. Oke, agenda kita hari ini simple aja. Kita bakal bahas kenapa laba doang itu nggak cukup. Ngulik matematika di balik saham PBV mahal, pakai analogi mesin pencetak uang, ngebahas parit pelindung, dan pastinya ditutup dengan kesimpulan. Kita masuk ke bagian pertama, laba saja tidak cukup. Gini ya, kalau pakai kacamata akuntansi tradisional yang kaku, sebuah perusahaan tuh dibilang aman selama baris paling bawah di laporan keuangannya masih hijau alias positif. Tapi dengerin baik-baik, di kacamata valuasi pasar modal yang ganas ini, sekedar mencetak laba bersih yang positif, itu sama sekali nggak ngejamin terciptanya nilai sejati. Kenapa? Karena kita harus kenalan dulu sama yang namanya cost of equity, atau biaya modal ekuitas yang sering disimbolkan pakai huruf KE. Ini tuh ibarat biaya tak kasat mata. Gampangnya, anggap aja KE ini sebagai standar cuan minimal atau opportunity cost yang kalian tuntut sebagai kompensasi dari resiko. Misalnya nih, kalian kan bisa naruh uang di obligasi negara yang super aman, santai dan pasti dapat 10% setahun. Nah, 10% inilah KE kalian. Logikanya, kalau kalian mutusin buat taruhan di saham yang berisiko, kalian pasti minta hasil yang jauh lebih gede dari sekitar 10% itu kan? Nah, disinilah konsep tingkat tinggi dari riset ini unjuk gigi. Economic profit atau economic value added. Konsep laba ekonomi ini membuktikan satu hal krusial. Penciptaan nilai sejati itu baru benar-benar terjadi kalau tingkat pengembalian modal atau ROI perusahaan sukses melampaui si biaya modal ekuitas tadi. Jadi, perusahaan tuh bukan cuma dituntut buat menuhin ekspektasi minimal aja, tapi mereka wajib ngasih bonus efisiensi buat uang yang udah kalian percayain ke mereka. Masuk ke bagian kedua, matematika, kenapa PBV mahal itu wajar? Coba deh kalian bayangin. Ada satu perusahaan yang manajemennya tuh jago kebangetan, bisnis mereka lari kencang banget, sampai berhasil mencetak return on equity atau ROE sebesar 15%. Sekarang, coba ingat lagi standar ekspektasi minimal kita, si cost of equity yang baru aja kita bahas. Angkanya berapa tadi? Yap, 10% dari instrumen bebas risiko. Berarti, poin krusialnya ada di sini. Ada selisih sebesar 5%. Dan ingat, angka 5% ini bukan sekedar angka acak yang numpang lewat. Ini adalah wujud asli dari spread positif. Ini manifestasi nyata dari penciptaan nilai ekstra buat kekayaan kalian. Selama selisih ini positif, perusahaan itu secara literal lagi nyetak emas buat para pemegang sahamnya. Terus, apa urusannya sama harga saham yang dibilang mahal? Riset ini ngebuktiin itu lewat rumus Justified PB Ratio yang diambil dari Gordon Growth Model. Rumusnya simple kok, PBV sama dengan ROE dikurangi growth dibagi K-earn dikurangi growth. Biar gampang, kita asumsikan perusahaannya lagi stagnan. Jadi growth atau gain-nya kita anggap 0. Coba masukin angkanya, 15 dibagi 10. Hasil mutlak matematikanya adalah 1,5 kali PBV. Artinya apa?
Artinya, selama ROE lebih gede dari K-Earn, secara logis pasar bakal selalu dan memang sepantasnya ngehargain saham itu dengan PBV premium di atas 1 kali. Makin gila selisihnya, bakal makin eksponensial juga harga mahal yang rela dibayar sama pasar. Lanjut ke bagian ketiga. Biar nggak pusing sama rumus, kita pakai analogi mesin pencetak uang di dunia nyata aja. Bayangin, ada orang datang ke kalian, bawa mesin ajaib. Mesin ini udah terbukti secara konsisten bisa nyetak keuntungan 15% tiap tahun, tanpa henti. Padahal kalian tahu persis kalau nabung di bank atau beli obligasi di luar sana itu mentok cuma ngasih bunga 10%. Pertanyaannya, kira-kira si pemilik mesin ajaib ini bakal sudi nggak ngejual alat canggihnya itu ke kalian pakai harga modal aslinya? Mau nggak dia jual di PBV 1 kali? Jawabannya jelas banget kan? Ya pastinya nggak sudi lah. Makanya, ini faktanya ya, investor institusi raksasa atau yang sering banget kalian panggil bandar, mereka tuh sama sekali nggak lagi halusinasi waktu ngeborong saham di PBV 2 kali atau 3 kali. Mereka itu investor yang super rasional. Mereka malah dengan senang hati berebut bayar harga premium di awal, karena mereka sadar betul kalau efek compounding alias bunga berbunga dari selisih 5% tadi, lambat laun bakal dengan gampang nutup modal kemahalan mereka itu. Ujung-ujungnya mesin itu bakal terus ngasih kekayaan yang tumpah-tumpah. Bagian keempat, kita bahas soal parit gaib pelindung monopoli. Karena gini, punya mesin pencetak uang dengan ROE setinggi langit itu emang keren banget. Tapi mempertahankannya, wah itu tantangan yang beda dimensi. Ini peringatan keras ya. Di dunia nyata yang super kapitalis ini, kalau kalian punya perusahaan dengan margin keuntungan gila-gilaan, besoknya pasti langsung ada gerombolan kompetitor yang ikut terjun ke industri yang sama. Mereka bakal banting harga, rebutan pasar, dan ujung-ujungnya margin kalian bakal kegencet. ROE yang tadinya gagah di 15% bakal hancur pelan-pelan turun jadi 10%, alias baliknya main KE. Dan kalau spreadnya udah hilang, ya valuasi premium saham kalian juga bakal hancur lebur balik ke harga dasar. Makanya, ini ngebuktiin dengan sangat brilian kenapa konsep economic moat dari Opa Warren Buffett itu dipuja-puja. Moat atau parit pertahanan ini adalah pelindung gaib dari monopoli kalian. Tanpa pelindung ini, musuh bakal dengan gampang hancurin keuntungan kalian. Riset ini ngasih contoh konkret dari benteng-benteng raksasa itu. Kayak merek legendaris Apple yang bikin konsumennya udah nggak peduli lagi sama harga. Terus ada Indomie yang udah mendarah daging di budaya kita. Atau Visa dengan efek jaringan pembayarannya yang nyaris mustahil dijebol pesaing baru. Sampai Bank BCE dengan ekosistem casa dan dana murahnya. Nah, parit gaib yang tebel inilah yang mastiin selisih positif antara ROE dan KE bisa bertahan ababi. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Kesimpulan dan hukum absolut investasi. Tolong catat dan rekam baik-baik kenyataan pahit ini di kepala kalian. Laporan keuangan yang pamer laba bersih triliunan rupiah itu sama sekali nggak ada maknanya kalau modal yang dibakar buat nyetak laba itu ternyata sama raksasanya. Kalau ROE perusahaan cuma mentok nyamain standar KE dari obligasi aman, itu artinya perusahaan sama sekali nggak nyiptain nilai apa-apa buat kalian. Jadi please, berhentilah ngumpulin saham-saham sampah dengan PBV 0,3 kali yang perusahaannya aja megap-megap cuma buat bayar bunga banknya sendiri. Jadi, setelah kita bedah tuntas materi ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan provokatif ini. Apakah kalian bakal terus ngebuang waktu mulungin saham murahan yang isinya cuma jebakan Batman alias value trap? Atau apakah kalian sekarang udah siap mental buat bayar sedikit lebih mahal demi bisa ngantongin mesin pencetak uang yang sesungguhnya di portofolio kalian? Pilihan sepenuhnya ada di tangan kalian para investor cerdas. Sebagai penutup, saya harus mengingatkan satu hal yang sangat penting. Disclaimer, sesi edukasi dari bedah riset ini bukanlah sebuah ajakan untuk melakukan aksi jual atau beli saham apapun. Segala bentuk investasi saham mengandung risiko dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing investor. Teruslah belajar, teliti sebelum membeli, dan sampai jumpa di sesi pembedahan selanjutnya.